Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Tadi Bang Ade sempat tertahan ingin menyampaikan tanggapannya, sekaligus saya juga ingin mempertebal pertanyaan saya tadi Bang. Oke, hari ini kedatangan Bang Ade dan rekan-rekan untuk memenuhi proses formal dari pihak kepolisian. Tapi ada pesan lainkah yang coba kemudian untuk diungkapkan pada kehadiran hari ini? Pesan khusus sih enggak, cuman saya bercanda gurau dengan penyidik kami di Kamnek. Begitu ketemu ya apa kabar, ngobrol lah ngalor ngidul. Kemudian saya menyampaikan, Bang bisa nggak sih aku bermohon gitu. Oh bisa saja Bang, apapun itu namanya permohonan kan, sah-sah saja. Saya bilang yang penting nggak melanggar hukum, jangan sampai dikatakan lagi kok kucul-kucul advokat public defender yang bagian dari Peradi Bersatu tiba-tiba memohon ini nih, jadi viral lagi kan. Jadi permohonannya apa? Pas saat kami berjumpa saya cuma menyampaikan kepada penyidik kami bahwa boleh nggak sih bermohon, apa tuh Bang? Saya bilang ya paling tidak lakukanlah penahanan ya, ditahan aja dah. Kenapa? Saya bilang begitu. Kenapa kami ingin bukan menghukum atau ada sentimen pribadi, tidak. Ini tidak berhenti Mbak Ken. Tidak ada efek jerah Mbak Ken. Kita perhatikan dari begitu lamanya kasus ini, mulai kalau mau jujur itu 2020 sudah diposting. Itu sudah diposting dan kami ada cuitan beliau, saya nggak sebut namanya tapi cuitan salah satu tersangka itu tahun 2020 itu sudah dimulai. Sampai sekarang bisa bayangkan Mbak Ken bahwa isu ini betul-betul diorkestrasi, dikemas sedemikian rupa untuk meyakinkan publik bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo berijazah palsu. Bang, tapi kan gini, efek jerah ini kan kita bisa dapatkan kalau seseorang kemudian harus bertanggung jawab setelah melewati proses hukum. Ini kan kita bisa bilang prosesnya saja belum dimulai. Ini kan gitu. tahapan lidik, sidik, BAP, penahanan dong. Tersangka kan, penahanan dong. Karena kan pasal itu kan dapat dilakukan penahanan. Kan lebih dari 5 tahun. Katakanlah nggak usah deh kena pasal 35 kejauhan, itu 12 tahun, agak ngeri banget kan. Tetapi walaupun itu terbukti sebenarnya ya. Tapi kalau pasal 160 dah, penghasutannya misalkan, itu kan 6 tahun. Itu kan bisa ditahan. Nah, jangan dipilih-pilih itu pasal 310, 311. Ini bukan 310, 311 lagi. Kenapa? Karena perdebatan demi perdebatan yang ada di ruang publik saat ini adalah konteksnya, objeknya adalah ijazah. Jadi bukan lagi pada konteks siapa dicemarkan siapa. Tetapi pada konteks objek perkara telah bergeser menjadi ini loh palsu. Ini bukan lagi penghinaan, bukan lagi pencemaran, karena sudah melibatkan beberapa institusi. Jadi ya seperti yang dikatakan Abang tadi bahwa ini sudah kasus yang udah mulai melebar kemana-mana. Terus yang udah sedikit lagi. Sedikit saja. Sedikit lagi bahwa semakin banyak pengacara. Saat ini 2026 baru bisa disahkan ya bahwa lawyer sudah bisa interupsi di ruang penyidikan. Tapi untuk saat ini yang berlaku di RKUHP 1000 pun pengacara yang datang di Polda Metro Jaya pasif. Baik, itu hak lah ya masing-masing. Bang Herman gimana nih, kesiapannya sampai sejauh apa kalau kemudian ada pihak-pihak yang mendorong pemeriksaan perdana ini diikuti oleh penahanan terhadap 3 orang tersangka Bang? Permohonan. Sebenarnya itu udah intervensi, nggak boleh dong. Biasa minta ditahan, ngaco itu. Jadi gini, itu intervensi. Jadi itu bisa tersinggung polisinya, bisa tersinggung. Kalau ada intervensi gitu kan nggak boleh Pak. Biar aja berikan kebebasan polisi untuk mengambil kewenangannya, langkah-langkah hukumnya, itu sila aja. Nggak usah diintervensi, nggak usah ditekan ini. Mentang-mentang mantan presiden kan. Karena kalau ditahan katanya akan terus mencari gitu Bang Herman. Jadi gini, ini masalah kebenaran. Artinya masalah kebenaran hukum. Artinya saya bilang, nah itu sudah jelas kan saya bilang. Kenapa Mabes Polri menghentikan penyelidikan itu? Itu kan momennya sebenarnya. Momennya untuk dibawa ke Lapkrim yang dibuat persidangan biar hakim yang menyatakan itu asli atau tidak. Itu sebenarnya. Tapi di situ dihentikan, ya. Nah, kalau satu lagi, kalau mantan Kabar Reskrim Pak Sunur Aji bilang itu harus dibawa ke Petun. Nah, di Petun itu ada kendala juga. Kendalanya di mana
itu ada 90 hari alat bukti ditemukannya itu. 90 hari wajib kewenangan. Daluarsa. Dan itu udah masuk bukan daluarsa, tidak bisa lagi digugat, ditun kalau 90 hari. Nah, masuklah ranah perdata. Nah, perdata ini sebenarnya ada bisa. Tapi kan di perdata itu kan sudah banyak yang menggugat. Tapi tetap tidak berani hakim itu memeriksa ininya untuk ijazah Jokowi dan tidak pernah diperlihatkan. Kenapa ya, Bang, tidak berani? Ya itu tadi kenapa harus disembunyikan? Prof Jimli bilang susah-susah amat liatin aja, kata Prof Jimli. Kata Ibu Megawati susah amat liatin aja lah. Kata Bang Ade sudah diperlihatkan. Iya kan udah. Kata Prof Ade Komarudin bilang, udah liatin aja udah. Iya kan, tinggal diri yang ngomongin gitu loh. Apa sih susahnya gitu loh. Jadi sampai sekarang itu tidak muncul gitu loh. Ijazah asli yang benar dikatakan asli itu tidak pernah muncul di permukaan. Tapi kemarin, maaf, dari kemarin itu Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ke KPU, sudah ke KPUD Solo, KPUD Provinsi DKI dan KPUD Nasional. Ternyata memang benar yang dipakai oleh Jokowi untuk mendaftar sebagai wali kota, mendaftar sebagai gubernur DKI, mendaftar sebagai calon presiden, itu memakai ijazah yang pernah difotokopi dan ditampil oleh Sandi itu. Nah, itu sama persis. Nah, kalau itu ya kan, oh jelas menurut saya itu pasti 199% palsu kata menurut Roy Suryo itu. Itu 90% kalau pakai jasa itu. Itu memang jadi itulah. Jadi loh, itu menurut siapa itu? Hati-hati loh, ini kita ini lawyer ya. Iya, klien saya bilang. Oh, kliennya. Ini baru lawyer nih. Itu 99% kalau ijazah itu yang dipakai untuk mendaftar sebagai calon presiden pada waktu itu palsu dah. Itu pendapat kliennya. Bukan pendapat Bapak secara pribadi kan? Ya itu ya. Artinya tapi tetap siap ya. Saya kan bukan peneliti. Karena berbicara mewakili kliennya. Kuasa hukum. Oke. Jadi gimana Bang Ade? Jadi gini, sebenarnya yang diinginkan bukan menunjukkan ijazah gitu loh. Pengen gini nih, ini asumsi dan analisa saya nih begini nih kayaknya nih, modelnya keinginannya kelompok mereka. Pak Jokowi itu hadir, pers conference, hadir, memanggil mereka, menyerahkan ijazah kepada mereka. Ini lo ijazahku, mohon diteliti. Ini nih keinginannya. Pertama tujuan mempermalukan. Lihat, presidennya takut sama saya. Lihat, mantan presiden ke-7 aja gak berani. Ini tujuan mereka. Kok bisa berasumsi seperti itu Bang Ade? Kalau mau dilihat kan udah Mbak Ken. Di Mabes Polri sudah kan. Jadi dirasa cukup sebetulnya. Sebenarnya cukup kan. Tapi kan tidak ada apa namanya, tidak ada niat baik sebenarnya. Ini waktu gelar kedua. Sebentar, ini kan maaf ya. Ini gelar kedua. Gelar kedua itu kan dikabulkan oleh Kapolri. Ya kan? Dihadirkan semua. Ya kan? Dihadirkan semua para yang ini Roy Suryo, CS dan semua. Dari pihak lawyer sana juga hadir lawyernya Jokowi. Nah, udah ditunggu-tunggu ijazah aslinya itu nggak ada. Nggak ada. Tidak sesuai ekspektasi ya Bang. Iya, gimana katanya mau dibawa. Datang Bang Egy bilang wah impossible gitu. Ya susah. Jadi yang dibawa yang mat biru jadi itu nggak ada. Tidak ada keinginan yang sama di antara keduanya ya. Nggak mau dilihatkan juga gitu loh. Padahal itu udah jelas. Sudah jelas, aku udah ngomongnya pokoknya dilihatkan lah semua ini di situ dipaparkan. Sampai kita juga sudah siap dengan konsep ini. Bang, tapi apapun itu perdebatan yang kemudian sudah berlangsung semenjak beberapa waktu lalu, esok hari Bang Herman bersama klien sudah siap sepenuhnya untuk memenuhi pemeriksaan atau bahkan sampai misalnya tadi ternyata intervensinya dikabulkan. Kalau untuk mendampingi semua udah siap. Wah, di situ ada 100 lawyer yang berpikir. Artinya kita udah siap semua. Pasif. Baik. Kita tunggu bagaimana. Cuma kan besok pasti
Jadi boleh damping cuma satu orang. Oke, baik. Kita Lakukan tunggu ya, kita Polda tunggu Metro. besok bagaimana Kalau Polda prosesnya Metro berlangsung. mengizinkan, oke, kita Pemeriksaan minta perdana terhadap besok 3 orang didampingi 10 tersangka. lawyer minimal masuk Oke, dalam. kita tunggu nanti Tahan. bagaimana Ini kita ya, akan menghadirkan lakukan. informasi Polda ngasih sama selengkapnya dulu untuk Anda orang. pemirsa. Esok kita Lakukan, ikuti Nana. bersama. Terima kasih Bang Herman, terima kasih Bang Ade untuk perbincangannya malam hari ini dan diskusi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alexandra. Kami pamit, terima kasih. Sampai jumpa.